Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya yang bernama Yoga Rizky Pratama Tarigan. Saya mahasiswa dari STP Santo Bonaventura Delitua, dan di sini saya akan mempresentasikan mengenai ilmu pengetahuan khususnya tentang gereja dan lebih khususnya lagi tentang sejarah gereja di Asia. Maaf, maksud saya Indonesia. Inti dari sejarah gereja itu bukan soal mengenai hafalan, tulisan, mungkin pun walaupun ada sangkut pautnya dari tulisan, dan di sini saya akan membahasnya secara detail. Jadi, tidak perlu panjang lebar, maka kita akan masuk ke masalah ini. Sejarah gereja sangat menarik untuk ditelusuri, dipelajari, yang bisa dijadikan sebagai ilmu pengetahuan. Dan walaupun mempelajari sejarah ini bisa saja melalui apa yang diteliti bisa mengubah alur sejarah yang sesungguhnya. Maka di sini diperlukan kehati-hatian. Baik, gereja di Indonesia sudah hadir sejak sejak abad kedua Masehi, tepatnya di Vansur atau Barus di Sumatera Barat. Kemudian kekristenan ataupun gereja masuk ke Indonesia pada waktu itu ketika masuknya Eropa dan Portugis ke Indonesia, dan pada saat itu kira-kira tahun 1522. Pada umumnya gereja terbagi menjadi 3 aliran di Indonesia, yaitu yang pertama adalah Katolik Roma dengan sistem episkopal yang dipimpin oleh Paus. Dan Paus dijadikan sebagai otoritas tertinggi oleh orang-orang yang menganut agama Katolik ataupun gereja Katolik. Dan yang kedua adalah gereja Protestan yang merupakan adalah hasil dari reformasi gereja pada saat itu, dan pada saat ini berdiri mandiri. Dan yang ketiga adalah gereja Ortodoks yang sistemnya sama dengan gereja Katolik Roma, yaitu sistem episkopal. Sejarah kekristenan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah gereja Kristen yang mengajar agama Kristen itu. Kemudian, siapakah pendiri gereja? Apakah pastor, pendeta, atau pemimpin? Maka di sini kita akan membahasnya. Jangan kemana-mana, tetap di siaran ini dan tonton sampai habis. Oke, selanjutnya kita akan membahas sejarah gereja Katolik di Indonesia. Gereja Katolik merupakan sebuah gereja ataupun sebuah agama yang otoritas tertingginya berada di tangan seorang paus setelah Dewan Kardinal. Masuknya gereja Katolik di Indonesia itu berawal dari seorang misionaris yang berasal dari Portugis dan Spanyol, yaitu salah satu dari mereka adalah Franciscus Xaverius, yang dimana Franciscus Xaverius itu merupakan orang Spanyol. Franciscus Xaverius dulu menginjil di Asia mulai tahun 1542 sampai pada hari kematiannya pada saat itu, yaitu tahun ada 3 faktor yang mendorong masuknya bangsa Portugis ke Indonesia pada saat itu. Yang pertama ialah faktor ekonomi, di mana pada saat itu Indonesia merupakan pusat ataupun tempat yang memiliki rempah-rempah ataupun hasil kekayaan alam yang besar, sehingga mengundang
bangsa Eropa datang untuk mengolah rempah-rempah di Indonesia. Yang kedua adalah alasan politis, di mana pada saat itu mereka ingin mengatur siasat untuk mengalahkan Turki pada saat itu. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah alasan agama, dan disinilah mereka akan membawa agama Kristen di Indonesia. Di mana pada saat itu orang-orang Portugis adalah orang yang menganut kekristenan Roma Katolik pada saat itu, dan mereka sangat merasa bertanggung jawab sehingga mereka menyiarkannya ke Asia dan negara-negara lainnya. Tujuan penjelajahan samudra oleh bangsa-bangsa Eropa ataupun Portugis salah satunya, mereka membujuk rakyat pribumi untuk memeluk agama Kristen. Dan pada saat itu dinamakan dengan gospel. Paham ya kawan-kawannya? Mereka membujuk rakyat pribumi. Pada abad ke-16 mereka membujuk rakyat pribumi untuk memeluk agama Katolik. Dan pada setiap kapal Spanyol dan Portugis selalu turut serta para misionari, menjaga keselamatan jiwa awak kapal, menyebarkan agama Nasrani di daerah-daerah yang mereka kunjungi pada saat itu. Penyebaran agama Kristen di Indonesia itu mengikuti gerakan kependudukan dan koloni bangsa Barat. Dan pada saat itu Indonesia bagian timur menjadi salah satu pusat penyebarannya. Setelah bangsa Portugis diterima, maka berkembanglah agama Kristen Katolik di wilayah itu yang disebarkan melalui misi seorang Yesuit dari Spanyol yaitu Franciscus Xaverius. Kemudian dibarengi dengan gerakan sosial seperti meningkatkan kesehatan, menyelenggarakan pendidikan dan sebagainya. Dan sejak saat itu telah terdapat aliran-aliran yang mendenominasi gereja, yang mengayomi penganutnya dan menjadi saksi perjalanan pekerjaan sampai 2000 abad, mulai dari tahun pertama Masehi. Dan itu dimulai dari Israel, kemudian masuk ke Amerika dan ke seluruh dunia lainnya termasuk Indonesia, di mana mereka satu persatu, satu demi satu membangun bangunan gereja ataupun biara-biara keuskupan dan bangunan yang berhubungan dengan gereja pada saat itu juga. Maka sekian hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang salah, saya minta maaf. Sekian dari saya, Yoga Rizky Pratama Tarigan. Terima kasih banyak. Salam.